Alhamdulillah untuk sore hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Beberapa waktu lalu kita juga sudah menjalankan agenda kajian seperti ini. Dari sana banyak sekali peserta yang tergerak hatinya untuk turut serta. Bahwa Rumah Quran ini selain ya para pengajar atau musyrif-musyrifah yang mengajarkan Al-Quran, salah sarana jariyah selain menebarkan ilmu adalah memberikan rezeki yang bermanfaat. Untuk apa? Untuk dakwah Islam. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah tercapai ya, terkumpul sekitar 18 juta rupiah dalam proses sumbangan atau wakaf ya dari para peserta yang seperti Anda semua mengikuti kajian seperti ini. Insya Allah nanti akan disampaikan detail ya tentang apa itu wakaf, bagaimana sifat wakaf, dan penjelasan lebih rinci lagi tentang wakaf. Manfaat wakaf itu apa sih? Gitu. Lalu keutamaan menjalankan wakaf untuk kegiatan rumah Quran itu seperti apa? Nah, nanti insya Allah akan disampaikan secara jelas oleh beliau Ustadz Ma'ruf Amari. Untuk saat ini telah hadir di antara kita pembicara kedua, ya. Beliau adalah Ustadz Cahyadita Karyawan. Selamat sore Ustadz, selamat bergabung. Ya, alhamdulillah di sela-sela kesibukan ya, Bapak Ibu semua berkenan ya untuk bergabung di acara online ini. Semoga tidak mengurangi keberkahan forum yang kita jalankan ya pada sore hari ini. Silahkan bagi para peserta bisa berkenan ya mengirimkan di kolom komentar atau di kolom chat dari mana saja asalnya gitu ya. Nanti kita akan absen satu persatu insya Allah. Ya, pada kesempatan sore hari ini dua pembicara kita sudah hadir dan sudah dibersamai oleh Direktur Lazisku, Bapak Ustadz Sigit ya. Insya Allah acara akan segera kita mulai Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya menyarankan ya, karena ini forum ilmu, mari kita mempersiapkan diri. Kalau belum berwudu bisa berwudu terlebih dahulu ya. Dan apabila membutuhkan catatan atau untuk menulis gitu bisa menyediakan alat pencatat, stop, handphone atau buku gitu ya. Dan jangan lupa nanti kita juga perlu untuk menanyakan beberapa hal ya terkait bagaimana kita membangun rumah Qurani dan juga apa sih manfaat kita melakukan wakaf untuk rumah Quran gitu ya. Oke, alhamdulillah peserta bertambah ya satu demi satu ya, alhamdulillah. Sore hari ini insya Allah kita akan mendalami materi sampai sebelum maghrib ya. Jadi nanti kita harap sebelum adzan maghrib sudah selesai acaranya. Bukan berarti untuk memperlambat, untuk sedikit waktu kita berinteraksi karena memang yang bergabung di forum kita biasanya tidak hanya yang ada di Jawa saja, tetapi ada yang ketika yang berada di ini jam setengah 6, yang di luar sana itu sudah maghrib gitu ya. Maka nanti insya Allah kita akan selesaikan forum sebelum adzan maghrib sekitar jam setengah 6 sore ya insya Allah. Sampaikan yang pertama tentang acara di sore hari ini. Susunan acara pada kesempatan hari ini adalah yang pertama nanti akan disampaikan sambutan ya. Lalu pembukaan ya, dilanjut dengan tilawah. Tidak lupa nanti akan ada tampilan-tampilan video spesial dari tim Lazis.
bagaimana Lazisku ini berjuang dalam dakwah Islam ya, melakukan program-program sosial dan membentuk rumah-rumah Quran. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan apa yang dikerjakan Lazisku sampai saat ini, selama sekitar 2 tahun berjalan, oleh Direktur Lazisku yaitu Ustadz. Dilanjutkan setelah itu pemaparan materi wakaf ya oleh Ustadz Ma'ruf Amari. Lalu dilanjutkan tentang materi parenting Qurani oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Nah, tidak lupa nanti kita bisa berinteraksi dengan apa? Ya, dengan melakukan tanya jawab gitu ya. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan kali ini untuk berinteraksi ya, untuk menanyakan kiat-kiat membangun rumah Quran ya, agar rumah kita itu penuh barokah ya, bukan penuh amarah. Lalu bagaimana kita bisa beramal dan berwakaf untuk kegiatan rumah Quran. Dan nanti akan ada closing statement dari para ustadz kita. Gitu. Baik, untuk tim Lazisku apakah sudah siap? Ya, 2 menit lagi insya Allah kita akan memulai acara. Dari Mas Zul, bagaimana Mas Zulfikar? Apakah sudah siap ya? Mas. Ya. Alhamdulillah. Ya, nggak apa. Ya, nggak mau. Ini Mas Aziz ngomong apa? Baik, 1 menit lagi insya Allah kita akan mulai acaranya ya. Mas Zulfikar sudah siap ya nanti ya? Lazisku adalah sebuah lembaga amil zakat resmi yang diakui oleh Kementerian Agama untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sodakoh guna disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui program-program Lazisku. Kami memiliki beberapa program utama. Salah satunya adalah pengelolaan rumah tahfiz dengan cara pembiayaan kebutuhan para santri penghafal Quran, mulai dari kebutuhan makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Rumah tahfiz Quran ini diharapkan bisa menjadi rahim peradaban yang melahirkan generasi-generasi penghafal Quran yang tidak hanya hafal, tapi juga memiliki akhlak mulia, sehingga bisa membawa orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tua mereka, ke surganya yang abadi. Di rumah tahfiz Quran juga memiliki kurikulum di mana santri diajarkan untuk bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap lingkungan, seperti contoh, ikut dalam kegiatan kemanusiaan tanggap bencana, serta kegiatan sosial lainnya. Saat ini, Lazisku sedang mengelola 5 rumah tahfiz Quran di Yogyakarta, di mana 4 diantaranya adalah wakaf
dalam bentuk rumah yang dikelola menjadi rumah penghafal Quran. Dan saat ini, kita insya Allah akan membebaskan lahan kosong yang akan diproyeksikan sebagai rumah tahfiz selanjutnya. Tanah seluas 800 meter persegi membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Mari kita ikut membantu mendirikan rumah tahfiz Quran ini. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama ya beberapa tampilan video dari tim Lazisku. Kita awalkan ya, segera kita mulai di sore hari ini kegiatan pengajian, kegiatan kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, kegiatan kita membuka hati untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari para guru kita ya. Semoga Gusti Allah memberikan kepada kita nikmat ya, keislaman dengan seluas-luasnya kepahaman. Baik, peserta sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bersua, kita bisa berjumpa di forum sore hari ini dengan kondisi kesehatan yang penuh ya. Alhamdulillah, Gusti Allah masih memberikan kepada kita nyawa ya. Itu berarti kita diberikan kesempatan untuk beramal seluas-luasnya dan kita diminta untuk beristighfar tentang beberapa kesalahan ya yang kita miliki. Tidak lupa saya sampaikan bahwa kesempatan hidup di dunia ini sangat dirindukan oleh orang yang sudah meninggal. Salah satunya kenapa kok orang yang sudah meninggal menginginkan hidup kembali adalah ingin melakukan sedekah seluas-luasnya. Karena di akhirat kelak kegiatan sedekah ya, beramal sedekah itu pahalanya sangat besar sekali gitu. Salam dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan kita, beliau adalah pemimpin kita, beliau yang mengajarkan kita menjadi pemimpin di rumah tangga, beliau yang mengajarkan kita menjadi pemimpin di birokrasi, beliau yang mengajarkan kepada kita menjadi pemimpin di negara ya. Bagaimana seorang ini bisa mahir dalam pengelolaan ya. Salah satu caranya adalah dengan mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah huda, al-huda, petunjuk bagi kita semua. Bayangkan ketika seorang kepala negara jauh sekali dari Al-Quran, maka ya bisa kita pastikan negaranya itu tidak terarah. Akan tetapi jika Allah karuniakan seorang kepala negara yang dekat sekali dengan Al-Quran, insya Allah negara itu akan aman, makmur, damai, dan bersatu, sejahtera. Ya, semoga ikhtiar kita di sore hari ini adalah ikhtiar untuk membentuk generasi-generasi pemimpin bangsa yang dekat dengan Al-Quran. Mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita awalkan forum pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan
tilawah Al-Quran oleh beliau Ustadz Zulfikar. Semoga Ustadz Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak dibuka surat Al-Imran ayat 92 juz keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana khillal li bani Israila illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Zulfikar. Beliau adalah salah satu pengasuh, beliau adalah salah satu musyrif di Rumah Quran Lazisku. Semoga dengan pembacaan Al-Quran ya di sore hari ini membuka hati kita untuk menjadi lebih terbuka terhadap ilmu, membuka hati kita untuk terbuka terhadap kebenaran, dan semoga Allah berikan kita pahala yang seluas-luasnya. Baik, untuk yang selanjutnya kita saksikan kembali lagi video tayangan media dari Lazisku. Kita simak tayangan-tayangan program yang ada di Lazisku. Semoga Ustadz Zulfikar. Lazisku adalah sebuah lembaga amil zakat resmi yang diakui oleh Kementerian Agama untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sodakoh guna disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui program-program Lazisku. Kami memiliki beberapa program utama. Salah satunya adalah pengelolaan rumah TIS dengan cara pembiayaan kebutuhan para santri penghafal Quran, mulai dari kebutuhan makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Rumah tahfiz Quran ini diharapkan bisa menjadi rahim peradaban yang melahirkan generasi-generasi penghafal Quran yang tidak hanya hafal, tapi juga memiliki akhlak mulia, sehingga bisa membawa orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tua mereka, ke surganya yang abadi. Di rumah tahfiz Quran juga memiliki kurikulum di mana santri diajarkan untuk bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap lingkungan, seperti contoh, ikut dalam kegiatan kemanusiaan tangkap bencana, serta kegiatan sosial lainnya. Saat ini,
Lazisku sedang mengelola 5 rumah tahfiz Quran di Yogyakarta, di mana 4 diantaranya adalah wakaf dalam bentuk rumah yang dikelola menjadi rumah penghafal Quran. Dan saat ini kita insya Allah akan membebaskan lahan kosong yang akan diproyeksikan sebagai rumah tahfiz selanjutnya. Tanah seluas 800 meter persegi, membutuhkan dana sekitar 600 juta rupiah. Mari kita ikut membantu mendirikan rumah tahfiz Quran ini. Alhamdulillah, terima kasih Mas Zulfikar atas tayangannya. Demikian ya kegiatan. Untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti kita sampaikan ya beberapa kegiatan yang sudah dijalankan oleh Lazisku, akan disampaikan oleh Direktur Lazisku yaitu Ustadz Sigit ya. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mas Aziz ya atas waktunya. Suara masuk ya? Ya. Masuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak sekalian, peserta kajian parenting sore ini, semua siap ya. Semoga kita semua diberikan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Ustaz Cahyadi, Ustaz Ma'ruf Amari yang sudah rawuh. Beliau berdua menikah, ya alhamdulillah di sela-sela kesibukannya masih meluangkan waktu untuk membersamai kita semua nih. Setahu saya dari tadi pagi beliau berdua banyak acara nih, tapi alhamdulillah sore ini menjadi prioritas kegiatan beliau juga untuk bisa membersamai kita semua. Bapak sekalian, seperti tadi disampaikan nih dan dilihat di video tayangan oleh teman-teman di Lazisku nih. Lazisku adalah lembaga amil zakat Quran. Jadi kami ini adalah lembaga amil zakat yang basicnya di Al-Quran. Salah satunya adalah bahwa kegiatan utama kami adalah rumah tahfidz. Karena memang rumah tahfidz Al-Quran itu yang dulu didirikan pertama kali oleh para asatidz ya, sebelum kemudian membentuk lembaga amil zakat. Jadi kita sudah punya 5 rumah tahfidz. Ini yang ke-6 yang rencananya nanti di daerah Potorono nih, mohon doanya panjenengan semua, semoga segera bisa terwujud nih. Mohon maaf ya suaranya kalau ini ada hujan di sini. Posisi di Surabaya ini saya. Masya Allah. Oke, yang kedua, sekalian mengingatkan ya, ini Ramadan sudah dekat ya, untuk kita bersiap-siap menyambut bulan Ramadan. Ibu-ibu yang masih punya hutang puasa, monggo segera dibayar hutangnya ya. Bapak-bapaknya kalau yang membersamai ibunya kata puasa ini ya tidak berat. Kedua, Bapak sekalian, untuk Ramadan kami perlu memberikan beberapa informasi ya. Yang pertama, kami punya 2 lokasi kegiatan Ramadan yang utama ya. Ramadan ini yang pertama di daerah bantaran Kalijode ya, di sekitar jembatan Gondolayu. Kita punya masjid binaan di situ namanya yang nantinya menjadi salah satu sentra kegiatan Ramadan dari Lazisku ya, sehingga kegiatan-kegiatan buka puasa, kegiatan sholat taraweh, kegiatan yang lainnya itu disentralkan di Masjid Kalimosoto di bantaran Kalijode di bawah jembatan Gondolayu ya. Jadi monggo kalau Bapak sekalian ingin berpartisipasi, ingin ikut membersamai, monggo dipersilakan. Selain itu kami juga punya lokasi yang kedua, pusat kegiatan Ramadan di daerah Mamuju di Sulawesi Barat ya. Karena kami juga masih membersamai para korban atau para pengungsi ya dari korban bencana
gempa yang di Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat. Kita kemarin sudah menerjunkan tim relawan di sana untuk melaksanakan program tanggap darurat, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan program recovery ya, program Quranic Trauma Healing, insya Allah minimal 1 tahun ke depan. Jadi kita ingin membersamai para pengungsi di sana, sehingga kemudian harapannya mereka secara psikis bisa kita dampingi ya, sehingga tidak terlalu berlarut-larut kondisinya. Itu mungkin Bapak sekalian sebelum kegiatan di Lazisku ya, yang sekarang kita galakkan. Mohon doa restunya dari panjenengan semua. Tentu saja saran dan maksudnya selalu kita akan sangat senang ya. Maaf kalau berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya. Semoga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Gusti Allah, Ustadz Sigit, karena mengawal begitu banyak kegiatan sosial ya, dan kegiatan dakwah Quran ya di Jogja dan sekitarnya. Sangat jauh sekali. Ini adalah lembaga yang sebenarnya bisa kita tiru ya di rumah ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan Quran ya di rumah itu sesering mungkin diajarkan Al-Quran. Dan bagaimana kita bisa berdampak di masyarakat ya kita lakukan kegiatan sosial gitu ya. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang sibuk ya, bagi Bapak Ibu yang waktunya di kantor ya, bisa memberikan atau menitipkan bantuannya ya dari yang diperoleh ke lembaga-lembaga yang saat ini sedang bergerak untuk kegiatan sosial dan kegiatan Al-Quran. Terima kasih Ustadz Sigit atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah materi tentang wakaf. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf Amari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Ustadz. Untuk mic-nya Ustadz Ma'ruf masih belum menyala. Ya, tampilannya sudah, tampilan slide sudah Ustadz, mic-nya bisa dinyalakan. Alhamdulillah. Monggo Ustadz Ma'ruf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sanak kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini di sore ini saya akan menyampaikan sedikit tema tentang wakaf ya. Dan ini adalah satu istilah yang kita sudah pernah mendengarnya. Mungkin pada kesempatan sore hari ini kita bisa menambah sedikit dari apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Bapak Ibu akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara definisi kata wakaf itu berasal dari kata bahasa Arab ya. Sekalipun kalau bahasa Indonesianya itu ditulis dengan kaf, wakaf gitu. Tapi kalau bahasa Arabnya adalah waqafa pakai qaf ya. Waqafa yang artinya adalah menahan atau berhenti atau tetap berdiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah mendengar kata wakaf ya, yang artinya adalah berhenti tatkala kita membaca Al-Qur'an ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kan ada tanda wakaf itu ya, berhenti. Nah, disinilah kesamaan antara wakaf yang akan saya sampaikan dengan wakaf yang ada tatkala kita membaca Al-Qur'an.
di mana artinya adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Nah, ini arti kata wakaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara syariat pemerintah kita menerbitkan undang-undang di mana diantaranya adalah mendefinisikan tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Jadi yang diserahkan bisa seluruhnya, ya, sebagian dari harta yang dimilikinya untuk dimanfaatkan. Nah, waktunya kapan? Bisa selama-lamanya, bisa juga dalam jangka waktu tertentu, umpamanya 5 tahun, 10 tahun gitu. Ya, jadi saya wakafkan harta saya ini, benda saya ini, barang saya ini untuk masa waktu 10 tahun. Nah, ini sudah bisa dikatakan wakaf, ya. Nah, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah. Jadi fungsinya adalah nanti dari harta wakaf itu untuk ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah, asalkan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk masyarakatan boleh juga, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita melakukan wakaf, ya. Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan inqata'an wa amaluhu illa min thalathatin. Apabila manusia, kita termasuk di dalamnya, ya, inqata'a amaluhu illa min thalathatin, seluruh amal perbuatan kita itu tatkala sudah meninggal, ya, maka sudah terputus amal ibadahnya, gitu, ya. Bapak Ibu sudah tidak sholat, sudah tidak puasa, sudah tidak ngaji lagi, dan seterusnya, sudah tidak ini, tidak itu, karena tidak bisa bergerak, gitu, ya, sudah meninggal. Nah, pahala itu akan berhenti pada saat kita meninggal. Nah, kecuali kata Nabi ada 3 hal. Tatkala kita sudah meninggal, pahala itu tetap mengalir saja terus. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus pahalanya mengalir. Dilakukan pada saat hidup, tapi pasca meninggal terus mengalir, ya. Nah, sedekah jariyah ini, Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, para ulama mengatakan itu adalah wakaf, ya. Jadi wakaf itu tatkala Bapak Ibu semuanya serahkan, ya, kepada nazir, nanti dikelola oleh nazir, maka itu nanti menjadi sebuah pahala yang terus mengalir, ya. Bisa masjid, bisa madrasah, ya, bisa sesuatu yang produktif, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Tatkala Bapak Ibu, ya, memiliki ilmu sesuatu, diajarkan kepada orang lain mengajarkan terus, ya. Nah, ini pahalanya mengalir, ya, tidak akan pernah berhenti. Awaladin solihin yad'unahu, atau anak soleh, ya, yang mendoakan pasca meninggalnya orang tua. Itu sampai pada orang tua, ya. Sang anak, ya, tentunya anak soleh, ya. Kalau anaknya nggak soleh, ya susah untuk mendoakan, ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bangun keluarga kita, generasi yang soleh. Di antara fungsinya adalah, dan ini penting Bapak Ibu, sederhana tapi penting, mendoakan orang tuanya setelah dia meninggal itu penting, ya. Jadi Bapak Ibu ngajarkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi, sampai profesor, tapi orang iso ndongakno wong tuwane muspro Bapak Ibu, ya, kira-kira begitu. Yang diharapkan dari Bapak Ibu tatkala meninggal apa? Doa, itu yang mengalir, gitu, ya. Jangan mengharapkan dari orang lain, terlebih dahulu dari anaknya dulu, gitu, ya. Nah, jadi ada 3 hal Bapak Ibu yang pahala itu terus mengalir, ya. Sedekah jariyah, yaitu wakaf, ilmu yuntafa'u bihi, awaladin sholihin yad'unahu. Salah satu contoh yang dilakukan oleh beberapa sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat Rasulullah dan para sahabat yang berada di kota Madinah itu mengalami membutuhkan air, dan ada satu sumber air, yaitu di sumur. Nah, sumur itu milik Yahudi. Oleh Yahudi itu dijual, ya. Nah, harganya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, 35.000 dirham atau setara sekitar 8 miliar, ya, lebih, gitu, ya.
8,7 miliar Bapak Ibu. Nah kemudian ini diwakafkan oleh Utsman. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu tindak umroh, tindak haji, maka dikenal ya, nanti dihampirkan ke sumur Utsman namanya ya. Terus mengalir. Ya jadi pahala sahabat Utsman itu ya luar biasa, sampai sekarang pun mengalir gitu ya. Yang konon ada hotel namanya Utsman, sahabat Utsman ini juga dari karena di sumur itu ada lahan ya, lahan itu untuk kebun kurma. Nah hasilnya inilah yang kemudian dikelola. Luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi punya ya, kalau nilai 8 miliar 7 ini ya nggak sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi kan tidak harus segitu ya Bapak Ibu ya. Apapun yang kita punya itu nanti bisa dikembangkan dan jadi amal jariah. Nah sahabat yang lain Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, namanya Abu Thalhah. Tatkala mendengar firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian senangi. Nah, Abu Thalhah ini Bapak Ibu punya namanya Bayruha ya. Itu berada persis ya di halaman atau sekitar Masjid Nabawi. Itu kebun kurma yang bagus sekali. Rasulullah SAW senang untuk berada di kebun itu, punya air yang mengalir gitu ya. Nabi sering duduk-duduk di situ Bapak Ibu. Nah, tatkala kemudian turun ayat ini, Abu Thalhah terketuk hatinya ya. Terus saya punya harta kain begini ini terus untuk apa ya? Saya meninggal sudah selesai semuanya itu. Akhirnya Pak Abu Thalhah menginfakkan Bayruha itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian Rasulullah mengatakan gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa ya. Rasulullah sampai mengatakan harta yang beruntung. Nah kemudian diinfakkan, tapi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk diberikan kepada kerabatnya. Ini berarti wakaf itu boleh ya kepada keluarga ya. Nah nazirnya bisa keluarga dan seterusnya ya Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain terakhir, sahabat Umar radhiyallahu anhu mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Nah, sahabat Umar ini ingin sedekahkan sebidang tanah itu. Dan ini adalah sebidang tanah yang baik, kata sahabat Umar. Tidak pernah saya miliki sebidang tanah sebaik ini. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Bila kamu mau, wahai Umar, kau tahan pokoknya, ya. Artinya pokoknya biar saja, ya, bertahan seperti itu, ya. Dan engkau sedekahkan hasilnya yang disedekahkan, tapi pokoknya tetap gitu ya. Dalam riwayat yang lain, ihbis aslaha wasabil samrataha. Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. Karena ini tanah yang subur gitu ya. Nah, maka buahnya yang disedekahkan, tapi pokoknya tetap tidak hilang. Lalu sahabat Umar sedekahkannya dengan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Karena ini kaidah dalam wakaf ya Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, dan tidak bisa diwariskan. Dan Umar radhiyallahu anhu menyedekahkannya, hasilnya maksud saya kepada orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilullah, ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang pula bagi yang mengelola untuk makan dari hasil dengan cara yang sepantasnya atau memberi makan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan harta wakaf. Tatkala Bapak Ibu ingin melakukan wakaf, yang memberikan wakaf. Terus apa yang saya wakafkan? Kira-kira begitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, kaidahnya harta benda wakaf itu hanya dapat diwakafkan apabila milik sendiri secara sah ya. Jangan milik orang lain ya. Nah, jadi sudah memang ini sah milik Bapak Ibu semuanya gitu ya. Baru kemudian inilah yang Bapak Ibu akan wakafkan. Nah, kemudian syarat yang kedua, harta benda wakaf, harta benda yang memiliki daya tahan lama. Ya. Jadi dia tidak langsung habis ya. Seperti makanan itu kan cepat habis ya Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, minuman. Jadi harta bendanya ini sesuatu yang memang awet, bisa bertahan ya. Atau manfaat jangka panjang serta punya nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. Jadi memiliki
nilai ekonomi ya. Bisa benda ya, bisa nanti apa uang. Nah, ada poin tersendiri nanti saya sampaikan apa saja yang bisa diwakafkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sangat mudah tatkala kita ingin melakukan wakaf, dan itu luar biasa seperti yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, sedekah jariyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harta benda wakaf itu apa saja? Pertama, ada yang benda yang tidak bergerak, dan ini umum ya Bapak Ibu, seperti wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf yatim piatu. Ini semuanya benda tidak bergerak ya, benda tidak bergerak. Nah, ada yang benda bergerak, bisa juga diwakafkan ternyata Bapak Ibu. Ya, harta catatannya apa? Harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang ya. Bapak Ibu, bukan yang dimaksud uang ini adalah uang itu diwakafkan terus digunakan untuk konsumsi habis. Enggak begitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu ya memiliki sejumlah uang kemudian diwakafkan, uang ini nanti dikumpulkan ya, nanti dijadikan wakaf produktif ya, entah jadi warung, entah jadi toko, entah jadi pom bensin dan seterusnya ya. Jadi wakaf uang. Nah, uangnya ini nanti nggak hilang, nggak habis ya, kan dia berkembang, hasilnya ini kemudian dipakai untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Atau logam mulia, surat berharga, kendaraan ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wakaf kendaraan, Bapak Ibu punya kendaraan ya yang umpamanya ya yang masih bagus ya, tapi Bapak Ibu ingin ganti umpamanya, atau bahkan ingin kendaraan yang baru diwakafkan, jauh lebih bagus ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biar nadirnya ini nggak kerepotan nanti pemeliharaan kendaraannya ya. Kemudian hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini kan ada ada nilainya itu ya. Kemudian hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang baru. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin wakaf ya, itu nggak usah bingung apa yang saya wakafkan ya. Saya nggak punya tanah, saya nggak punya rumah, saya nggak punya ini, tapi punyanya uang, bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya punya gaji, bisa Bapak Ibu ya. Nah, dan seterusnya ya, yaitu nanti dikelola oleh apa yang namanya nadir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peruntukan harta benda wakaf sekedar untuk diketahui, pertama untuk sarana dan kegiatan ibadah, masjid umpamanya ya, atau tempat TPA, untuk pengajian-pengajian, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. Ini harta benda ya wakaf ya. Jadi kemudian kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi Bapak Ibu, ini harta wakaf itu tetap utuh. Nah, kemudian dikembangkan oleh nadir, hasilnya itu untuk kemaslahatan umat ya, untuk kemaslahatan masyarakat. Siapapun boleh ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terlebih ya kalau umpamanya untuk peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas umat Islam, nah itu jauh lebih bagus kalau memang itu prioritas. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita memiliki sejumlah harta kekayaan tapi masih kita butuhkan, bisa enggak ya kita wakafkan tapi setelah saya meninggal umpamanya? Boleh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disaksikan oleh paling sedikit 2 orang ya, 2 orang saksi. Nah, kemudian yang kedua paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Karena apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada catatan 1/3 karena ini berlakunya setelah meninggal ya. Tapi kalau berlakunya masih hidup, ini ketentuan 1/3 ini tidak berlaku ya. Karena wasiat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi wasiat tapi bentuknya wakaf. Ya. Nah, bedanya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah antara wasiat umum dengan wasiat wakaf?
Kalau wasiat umum, ya, saya wasiatkan ini rumah ini untuk si fulan, ini wasiat. Nama wasiat itu oleh si fulan nanti setelah meninggalnya sang pemilik boleh digunakan untuk yang lain, boleh juga dijual. Tapi kalau bentuknya itu wakaf nggak boleh. Ya, saya wakafkan ini untuk keluarga besar siapa, itu nggak boleh nanti harta kekayaan yang diwakafkan itu dijual belikan, nggak boleh. Ya, harus langgeng jadi wakaf, Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bedanya antara wasiat umum dengan wakaf. Kalau wakaf itu terikat, Bapak Ibu, ya. Tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentang wakaf uang yang disebut dengan wakfun nuqud, ya, adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang gitu ya, Bapak Ibu, itu wakaf uang. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Nah, ini sifatnya boleh, ya. Tidak dilarang maksudnya, ya. Silakan kalau mau wakaf uang boleh saja gitu ya. Nah, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Ini secara umum kaidahnya, ya. Jadi penggunaan harta wakaf itu seperti itu secara umum. Kemudian nilai pokok uang itu harus dijamin kelestariannya, nggak bisa langsung begitu diwakafkan langsung habis uangnya, gitu ya. Dikonsumsi itu nggak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwariskan. Sama dengan kaidah wakaf yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan antara wakaf uang dengan wakaf melalui uang. Ya. Nah, kalau wakaf uang itu objeknya adalah uang. Bapak Ibu menyerahkan uang. Ini saya wakaf uang sekian, ya. Sedangkan wakaf melalui uang itu objeknya adalah bukan uang yang diserahkan, melainkan peruntukannya. Ini saya membawa uang 10 juta untuk membangun rumah tahfidz umpamanya. Jadi bukan wakaf uang, tapi wakaf melalui uang untuk rumah tahfidz. Nah, jadi harus bentuknya rumah tahfidz nanti, gitu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Cara mewakafkan uang adalah pewakaf menyalurkan jumlah uang tertentu kepada nazir untuk dijadikan produktif. Ya, dikelola gitu ya, dikembangkan dengan cara diberikan aset tetap atau diinvestasikan, asalkan tidak habis, ya. Nilai uang itu tidak habis, ya, melalui usaha-usaha sesuai syariah dengan tingkat risiko terkendali, ya. Jadi jangan kemudian dititip untuk wakaf produktif tapi nggak ada orang baru belajar jual beli umpama dititipkan, ya habis nanti. Yang seperti itu tidak dibolehkan, ya. Kemudian yang terakhir, wakaf uang harus dikembangkan agar menghasilkan bagi hasil atau manfaat untuk diberikan kepada penerima manfaat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, esensi daripada wakaf itu adalah harta wakafnya langgeng, tapi kemudian pemanfaatannya terus-menerus mengalir. Makanya Nabi SAW mengatakan shadaqatun jariyatun. Kalau tadi ihbis aslaha wasabil samrotaha, itu ya. Jadi ihbis aslaha, tahan pokoknya itu, ya. Jadi uang aslinya itu ditahan gitu, jangan sampai habis. Nah, kemudian hasilnya baru kemudian untuk ini, untuk itu, dan seterusnya, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin, untuk makan para penghafal Al-Quran, dan seterusnya. Itu monggo saja silakan, asalkan bukan sesuatu yang maksiat. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kurangnya. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih atas materinya. Menarik sekali ya wawasan tentang wakaf. Di kuliah umum maupun di materi-materi kajian jarang sekali ya pembahasan tentang wakaf ini. Alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan kemudahan ilmu bagaimana kita memahami wakaf itu ya. Matur suwun Ustadz Ma'ruf Amari. Kita berlanjut ke materi yang kedua. Insya Allah nanti kita akan simak ya materi tentang penting Qur'ani ya.
bersama Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Cahyadita Karyawan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Ustadz. Cek sound dulu, Mas Aziz, sudah kedengaran belum suara saya? Sudah Ustadz, sangat jelas. Oke, terima kasih. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Sigit yang saya hormati, Ustadz Ma'ruf Amari dan teman-teman semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini. Kita telah diantarkan oleh Ustadz Ma'ruf Amari untuk memahami urgensi wakaf ya, dan Masya Allah ternyata sangat luas dan sangat banyak hal yang bisa kita lakukan dengan wakaf ini. Nah, apa hubungannya dengan tema keluarga, tema parenting, sahabat sekalian? Di antara hal penting dalam konteks parenting ya, penting dalam parenting itu adalah bagaimana kita memiliki visi tentang surga. Bahwa kita sebagai orang tua itu ya, diberikan amanat oleh Allah SWT untuk memiliki misi penyelamatan terhadap diri dan keluarga kita, yaitu ketika Allah SWT menyatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabatku sekalian, ketika kita mendapatkan perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka ini, kita mendapatkan sebuah gambaran yang sangat detail dan utuh ya pada ayat ini, bahwa Allah SWT mengingatkan kita fokus kerja kita dalam konteks kita di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah kepada aspek-aspek yang berada dalam rentang kendali kita, yaitu diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu adalah sesuatu yang dalam rentang kendali kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada hal-hal di luar sana yang tidak berada dalam rentang kendali kita. Contohnya misalnya kalau kita sekarang itu berada di zaman digital gitu ya, era cyber gitu. Itu ada hal-hal yang terus-menerus berkembang, misalnya teknologi yang tidak mungkin kita kendalikan, itu tidak mungkin. Teknologi akan terus berkembang. Kita tidak bisa berpesan kepada misalnya, Google, kamu jangan berinovasi lagi. Wahai Samsung, kamu jangan berinovasi lagi. Wahai Facebook, kamu jangan berinovasi lagi. Nggak bisa. Jadi semua perangkat-perangkat teknologi, para produsen, itu ya, mereka akan terus-menerus melakukan inovasi-inovasi dan membuat hal-hal yang baru. Nah, itu di luar kendali kita. Sekarang kalau ingat bagaimana perkembangan teknologi ya pada manusia itu, dulunya dalam konteks informasi dan komunikasi pada zaman terdahulu, bahkan radio, lalu akhirnya hadir di tengah-tengah kita, di keluarga kita, dia sudah mulai menjadi sebuah gangguan bagi keluarga. Orang-orang tua pada zaman itu ya, di zamannya mereka mengkhawatirkan bagaimana nih anak-anak kita, mereka sudah mulai kecanduan dengan radio, kan terus-menerus setiap hari berinteraksi dengan radio, seakan-akan hidupnya itu hanya untuk radio gitu ya. Dan itu nggak berapa lama, ngerti-ngerti sudah muncullah televisi. Itu muncul televisi, orang-orang tua kita sudah mulai meresahkan tentang televisi, apalagi ketika pada tahun 1990-an itu sudah mulai semakin marak stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia, yang sebelumnya televisi itu hanya satu stasiun yaitu TVRI, lalu kemudian sudah mulai marak stasiun swasta. Begitu stasiun swasta marak, semakin mereka memiliki banyak sekali tayangan dan persaingan antar stasiun itu, maka banyak banget ya kita jumpai pada waktu itu orang tua yang gelisah dengan anaknya, aku kecanduan televisi gitu ya. Sampai kalau sahabat ingat di Jogja pada waktu itu ada kepala sekolah ya, yang dia itu anaknya itu tidak naik kelas disebabkan oleh karena dia kecanduan televisi. Lalu kemudian akhirnya dia membuat supaya di rumahnya itu tidak diputar atau tidak dihidupkan televisi. Tapi begitu di rumah tidak ada tayangan televisi, anak dengan mudah dia ke rumah tetangga untuk mengakses TV di rumah tetangga. Lalu akhirnya Pak Kepala Sekolah ini dia berbincang dengan warga masyarakat sekitar, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, yaitu
jam belajar masyarakat. Akhirnya itulah yang disebut dengan JBM, yaitu jam belajar masyarakat di komunitas atau masyarakat di situ ya, antara jam 18 sampai jam 20 malam. Jadi setiap jam 18 sampai jam 20, setiap warga masyarakat di RT itu tidak dibolehkan untuk menghidupkan televisi supaya anak semuanya belajar di rumah masing-masing. Jadi kalau yang mematikan televisi itu hanya satu rumah saja, maka anak di rumah ini dia bisa ke tetangga, ke rumah temannya untuk televisi di tempat itu, nggak ada gunanya. Lalu akhirnya satu RT semuanya bersepakat untuk tidak menghidupkan televisi pada jam 18 sampai jam 20, yang kemudian dikenal dengan istilah BM, jam belajar masyarakat. Karena itu dianggap baik, lalu akhirnya sampai berkembang dan kemudian diakses menjadi peraturan pemerintah kota Yogyakarta dan akhirnya dipelajari oleh kota-kota yang lainnya dan sempat menjadi beberapa hal yang diterapkan di berbagai kota yang lainnya. Ini bermula dari kegelisahan terhadap televisi, tapi kita juga tahu bahwa cuma sebentar ya kegelisahannya itu, tidak lama, karena setelah itu mulai muncul handphone ya. Dulunya kita nggak kenal handphone, sekarang akhirnya mulai berkembanglah handphone. Handphone pada waktu itu yang kita gunakan hanya untuk apa? SMS. Maka berkembanglah kekhawatiran masyarakat waktu itu ya. Wah, anakku sudah kecanduan SMS, mau tidur SMS, mau tidur bangun tidur langsung SMS gitu. Jadi SMS menjadi sesuatu yang dikhawatirkan pada waktu itu, sampai muncul lagu pada waktu itu ya, Bang SMS siapa ini Bang, isinya kok sayang. Jadi orang khawatir soal SMS, orang khawatir soal telepon yang masih sangat sederhana pada waktu itu. Tidak berapa lama ya, itu dibuat lagu, dibuat kekhawatiran, diskusi-diskusi bagaimana menghadapi SMS, ngerti-ngerti sudah mulai masuk internet. Begitu masuk internet, maka kita tidak lagi bicara tentang handphone. Ya, sekarang sudah mulai smartphone, kita sudah mulai berbicara tentang gadget. Kita tidak lagi bicara soal televisi, tetapi kita sudah berbicara sebuah benda yang di tangan kita itu tergenggam segala sesuatu. Akhirnya kemudian kita boleh berbincang, semakin banyak tantangan melalui gadget, anak yang kecanduan gadget, kecanduan fitur-fitur dalam gadget, termasuk game online, karena semakin mudahnya, semakin maraknya game online. Jadi pada akhirnya kemudian semua teknologi itu terus berkembang. Kita nggak bisa mencegah kan, realitasnya teknologi itu adalah pihak luar yang kita tidak bisa mencegahnya. Itu di luar rentang kendali kita. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana berinteraksi dengan internet, bagaimana berinteraksi dengan gadget, bagaimana berinteraksi dengan perkembangan-perkembangan zaman yang terus-menerus terjadi. Itu yang bisa kita kendalikan adalah dari orang-orangnya yang ada di rumah kita. Tapi kita tidak bisa mengendalikan teknologinya itu sendiri gitu. Nah ini kalau Bapak-Ibu sekalian di Indonesia ini ya, dulu ada lagu yang diajarkan pada anak-anak zaman saya masih kecil. Nenek moyangku orang pelaut gitu ya. Jadi lagu anak-anak zaman dulu, nenek moyangku orang pelaut itu betul ya, menggambarkan bagaimanakah nenek moyangnya orang Indonesia itu adalah pelaut. Kenapa? 70% wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia adalah negeri yang sebagian besar wilayahnya lautan, negeri maritim, negeri kepulauan, sehingga memang laut isinya. Jadi betul nenek moyang orang pelaut itu, karena kita sebetulnya daratan itu hanya 30%, 70%-nya adalah lautan. Jadi nenek moyang orang pelaut. Apa yang terjadi pada pelaut? Sahabat sekalian, yang terjadi pada pelaut adalah mereka memiliki kredo atau mereka memiliki slogan ya, bahwa kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengendalikan arah layar. Jadi pada waktu itu belum ada mesin, pada waktu itu belum ada teknologi yang canggih untuk menggerakkan kapal. Kapal ditaruh di lautan dan kemudian akan terdorong oleh angin. Jadi akhirnya dia terbawa dan kalau tidak ada layarnya maka dia arahnya tidak bisa ditentukan oleh dia kemudian mengetahui arah ya dengan GPS alami, yaitu bintang ke bintang kalau malam itu. Lalu kemudian dia mengarahkan layarnya, kalau mau belok ke sana dibelokin begini layarnya, mau kapalnya belok ke sana dibelokin begini layarnya, sehingga yang mereka gerakkan adalah layarnya, karena mereka tidak bisa mengendalikan arah angin. Ungkapan ya yang disampaikan oleh para pelaut itu, kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengendalikan arah layar, itu adalah esensi dari keterbatasan manusia, bahwa kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar jangkauan kita, tetapi kita bisa mengendalikan sesuatu yang berada dalam jangkauan kita. Nah, dalam konteks kehidupan berumah tangga, maka hal-hal yang bercorak perkembangan teknologi itu sesuatu yang di luar jangkauan
manusia, di luar jangkauan kita. Mau ngapain kita dengan teknologi? Nggak bisa ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita melakukan proses pengendalian terhadap apa-apa yang ada di rumah kita sendiri, yaitu diri kita dan keluarga kita. Maka ayatnya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dan keluargamu. Kenapa? Karena dirimu dan keluargamu itu sesuatu yang berada dalam jangkauanmu untuk kamu mengelolanya. Tapi teknologi di luar sana bukan jangkauanmu. Gimana coba? Kita nggak bisa ngeributin radio, televisi, handphone, smartphone, gadget, internet, apapun ya, YouTube, game online, apa saja, termasuk isi dari internet itu sendiri. Kita nggak bisa intervensi, tetapi yang bisa kita intervensi, yang bisa kita kendalikan adalah segala sesuatu yang berada dalam jangkauan kita, yaitu diri kita dan anak-anak kita, agar menggunakan handphone hanya untuk kebaikan, menggunakan gadget hanya untuk kebaikan, berinteraksi dengan internet hanya untuk kebaikan, menggunakan medsos untuk kebaikan, menggunakan YouTube hanya untuk kebaikan. Itu orangnya yang kita kendalikan, dirimu dan anggota keluargamu, anfusakum wa ahlikum. Jadi bukan jagalah internetmu, jagalah gadgetmu, jagalah handphonemu, jagalah TV-mu, jagalah perangkat-perangkatmu, tidak, tapi jagalah dirimu dan keluargamu. Itu karena kendali kita, dalam rentang kendali kita. Nah, jadi sahabat sekalian, inilah kalau kita ingin bersama-sama ya dengan semua anggota keluarga itu menuju kepada surganya Allah SWT, itu sesuatu yang memang kita harus sangat serius memikirkan bahwa dalam dunia kita yang sekarang berkembang ini, kita berada dalam situasi banyak sekali tantangan dan gangguan di luar sana. Nah, anak-anak kita bimbing, kita arahkan, misi penyelamatan, selamatkan dirimu, selamatkan anggota kamu dari api neraka. Ini Bapak Ibu kalau naik pesawat ya, di masa sebelum pandemi dulu, kalau kita bepergian naik pesawat itu, nanti ada pernyataan dari pramugari ya, yang menunjukkan bahwa berdasarkan petunjuk penerbangan sipil, keselamatan penerbangan sipil, maka kami harus memperagakan alat-alat keselamatan sebagai berikut ya. Salah satunya adalah ketika tekanan udara berkurang secara tiba-tiba, maka kantong-kantong udara itu akan turun dari atas itu ya. Lalu kemudian pakailah untuk digunakan bernafas. Ketika Anda bawa anak kecil, maka pakailah Anda dulu, baru anak Anda. Ngerti nggak? Jadi ketika kantung udara itu turun, maka jangan dipakaikan ke anaknya dulu, Anda dulu, baru anak Anda. Gitu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum. Anda harus bisa menyelamatkan diri Anda sendiri, baru bisa menyelamatkan keluarga Anda. Kalau Anda sendiri tidak tertolong nyawanya, bagaimana menolong anaknya? Anaknya masih kecil di pesawat itu. Kemudian ada pangku gini, lalu ada situasi tiba-tiba darurat di pesawat itu. Lalu kemudian kantong udaranya turun. Jangan dipakaikan anaknya dulu. Karena kalau Anda sibuk memakaikan anak, Anda sudah nggak bisa bernafas. Kemudian kita yang meninggal duluan, kita nggak bisa nyelamatin anak kita. Sudah ini belum terpasang ke anak kita, belum sempurna, kita sendiri sudah nggak bisa bernafas. Kita nggak tertolong, anak kita nggak tertolong, maka jaga dirimu sendiri, pakai diri dulu. Setelah dirinya memakai, bisa bernafas, barulah kemudian memakaikan kepada anaknya. Begitu urutannya. Jadi jaga dirimu dan keluargamu. Sudah siapkan materi PowerPoint ya, yang nanti sahabat sekalian bagi yang berkenan boleh minta kepada teman-teman panitia dari Lazisgroup, kalau bisa ditampilkan screen-nya pada kesempatan sore hari ini, bisa kita baca bersama-sama, dan nanti sahabat boleh meminta ini kepada panitia. Oke, klik lagi. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa misi kita adalah misi penyelamatan. Next, klik. Menjauhkan diri kita dan anggota keluarga kita dari api neraka. Termasuk bagaimana Nabi SAW menyatakan kepada kita, kullu insanin taliduhu ummuhu fitrah. Jadi kita semua itu dilahirkan di atas landasan fitrah gitu ya. Tapi orang tuanya lah yang membuat anak itu keluar dari fitrahnya. Next, jadi ini tanda ya bahwa Nabi SAW menyuruh kita semuanya, orang tua itu, agar kita menjaga fitrah anak. Kalau nggak dijaga, dia keluar dari fitrahnya. Orang tuanya yang bertanggung jawab, bukan internetnya, bukan gadgetnya, tapi orang tuanya, fa'abawahu, kedua orang tuanya. Nah, Nabi SAW juga menyatakan bahwa salah sudawat mustajabat la syakka fihin, yang mustajab dan tidak ada keraguan tentang mustajab doa itu. Salah satunya nomor satu adalah dakwatul walid, yaitu doanya orang tua. Maksudnya adalah doanya orang tua kepada anaknya. Ini fasilitas yang Allah berikan.
Jadi salah satu cara bagi orang tua untuk menyelamatkan anaknya dari api neraka, salah satu cara orang tua untuk membawa anaknya menuju pada surga adalah dengan berdoa. Dan Allah kasih fasilitas itu kepada orang tua itu untuk menyelamatkan anaknya dari api neraka. Nanti konteks sebaliknya, anak bisa menyelamatkan orang tuanya dengan apa? Salah satunya adalah dengan wakaf seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz Ma'ruf Amari. Jadi orang tua yang sudah wafat sekalipun kalau dia muslim, dia wafat, lalu kita bisa menambah amal orang tua itu dengan jalan kita memberikan wakaf dengan niatan dan kita daftarkan itu untuk ayah yang sudah meninggal atau ibu yang sudah meninggal. Ini sahabat sekalian kesempatan ya, kita dulu didoakan oleh orang tua kita diasuh oleh orang tua kita. Sekarang kalau orang tuanya orang masih hidup ini ya, kita bisa berwakaf dengan kemampuan yang kita miliki dengan niat untuk orang tua yang masih hidup. Atau orang tua yang sudah meninggal, kita bisa berwakaf untuk orang tua yang sudah meninggal itu, supaya kemudian mereka mendapatkan tambahan pahala ketika sudah wafat itu. Ini amal yang nanti juga tidak akan terputus, karena kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal itu. Nah, sahabat sekalian, ini fasilitas yang Allah berikan. Bagaimana orang tua itu membimbing anaknya menuju para surga. Salah satunya adalah dengan jalan doa kepada Allah SWT. Next. Klik lagi. Jadi sahabat sekalian, ini dalam Quran banyak banget ya doa-doa para nabi yang diabadikan untuk menandakan bahwa mereka itu meskipun nabi, mereka juga meminta kepada Allah SWT, Rabbi habli minas solihin, bukan saja minta diberi anak, tapi anak yang soleh. Artinya Nabi Ibrahim mengendaki kesolehan anaknya, bukan saja hadirnya anak, tapi kesolehan anaknya. Next. Kemudian juga kalau kita perhatikan doa Nabi Zakaria, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria juga meminta dzurriyyatan thayyibatan, dzurriyyah thayyibah, anak soleh, anak yang baik. Jadi bukan semata-mata hadirnya anak, tapi anak yang soleh, kesolehan anaknya, kebaikan anak yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah SWT. Nabi, tapi tetap berdoa pada Allah SWT. Next. Kemudian kita juga menemukan doa ibadur rahman. Ya. Ibadur rahman berdoa dalam doa yang sering kita panjatkan ya, Rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang sering kita panjatkan. Dan tentang mana qurrata a'yun itu ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Seseorang bertanya, ya Syekh, ya Imam, apakah qurrata a'yun yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini itu urusan dunia atau urusan akhirat? Bahkan kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan itu adalah urusan dunia. Kenapa urusan dunia? Karena kata beliau, tidak ada yang lebih menyenangkan, tidak ada yang lebih menenteramkan bagi hatinya orang-orang beriman, kecuali bahwa dia melihat keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jadi yang membuat orang beriman itu ya, itu hatinya bergembira, menjadi qurrata a'yun, itu karena melihat pasangan hidupnya dan anak-anaknya berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Next. Jadi ini bisa dilihat di dunia gitu ya. Nah, kemudian selain menyelamatkan anak dan keluarga dari api neraka, kita bervisi untuk membawa keluarga semuanya ke surga. Dan Nabi SAW menyatakan kepada kita semuanya bahwa kalau minta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung ya. Minta kepada Allah itu minta surga yang tertinggi, gitu, bukan sekedar surga. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa ala jannah. Kalau kamu minta pada Allah, mintalah surga firdaus, karena firdaus adalah surga yang utama. Jadi awsat itu tengah ya. Tengah-tengahnya surga, bukan pinggiran-pinggirannya. Dan a'lal jannah, surga yang paling tinggi dari segi levelnya. Surganya sudah paling tinggi dan letaknya paling tengah, itulah surga yang paling utama. Kalau minta pada Allah, jangan sekedar, ya Allah, sudahlah yang rendah saja nggak apa-apa. Bukan begitu. Kalaupun surga paling rendah nggak boleh, empernya surga juga nggak apa-apa, ya Allah. Nggak boleh begitu. Bukan begitu doanya gitu ya. Kalaupun empernya surga nggak boleh, ya sudahlah di halaman surga nggak apa-apa. Yang penting di surga meskipun cuma halamannya. Bukan. Kalau kamu meminta kepada Allah, fa'idha sa'altumullah, fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa? Karena fa'innahu awsal jannah wa alal jannah. Karena surga firdaus adalah yang tertengah, yang terutama, dan yang paling tinggi dari surga itu. Next. Kemudian sahabat sekalian, di dalam upaya kita untuk menghantarkan anak menuju kepada surga Allah, tentu harus ada sarana-sarananya. Ya, di antaranya adalah kunci-kunci untuk mencapai visi tertinggi, yaitu surganya Allah SWT. Jaga anak kita dalam keimanan, jaga anak kita dalam kesalihan, jaga anak kita dan kita semuanya dalam kesabaran. Jadi, kalau kita ingin masuk surga bersama dengan semua anggota keluarga kita, maka seluruh anggota keluarga kita itu harus dalam kondisi keimanan, harus dalam kondisi solehah, dan harus dalam kondisi sabar. Next. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, inilah 3 kunci ya, yang dinyatakan Allah, walladzina amanu wa tabatum dzurriyyatum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahu min amalihim min syai'. Next. Kemudian Allah juga menyatakan doanya
malaikat, Rabbana wa tahilhum jannatu adnin allati wa tahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Next, kemudian juga Allah SWT menyatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. 3 ayat yang tadi saya sampaikan, yang ayat pertama nanti Bapak Ibu silakan copy ya materi ini, silakan minta kepada panitia. Bapak Ibu tidak usah repot-repot untuk nulis-nulis, ini nanti boleh di-share. Anda boleh minta kepada panitia ya. Jadi ayat pertama tadi adalah bahwa kalau orang-orang beriman dan anak turun mereka dalam keimanan, itu yang nanti akan Allah kumpulkan di surga. Nomor 2-nya tadi adalah yang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang beriman dan soleh, ya ada kesolehannya. Waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kesolehan. Yang ketiga ini adalah salamun alaikum bima sabartum. Mereka semuanya dikumpulkan dalam surga itu karena kesabaran mereka semuanya itu. Jadi para ulama, sebagian ulama ya mengatakan bahwa isinya rumah tangga itu 80%-nya adalah kesabaran ya. 80% isinya rumah tangga itu adalah kesabaran. Jadi kalau kita semuanya bisa bersabar ya, sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam musibah, insya Allah itu semuanya akan mengantarkan kita pada surganya Allah SWT. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita semuanya berusaha untuk mendampingi, untuk membersamai anak-anak kita menuju kepada penyelamatan dunia dan akhirat dan menuju kepada surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya Ustazah, pengingat bagi kita semua ya, untuk mengatur bagaimana di rumah itu menjadi wahana kita belajar, wahana kita saling menjaga diri dan menjaga keluarga. Demikian materi yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi materi tentang wakaf oleh Ustadz Ma'ruf Amari. Yang kedua adalah materi tentang keluarga ya, bagaimana kita menjaga keluarga kita agar selamat di dunia dan di akhirat, disampaikan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Bagi peserta ya, ini sudah bertambah banyak sekali ya. Sudah 30 peserta di sini, alhamdulillah. Bagi yang bertanya, silakan bisa angkat tangan ya melalui pesan suara. Nanti akan di-on-kan ya oleh panitia. Kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Dari Bapak Henry D. Mau nanya, apakah usia SMP sudah tepat untuk memasuk anak ke pesantren, mengingat orang tua masih dominan berperan dalam pembentukan akhlak? Ini pertanyaan tentang tema keluarga. Bisa dijawab oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Semoga. Oke, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi anak itu sebetulnya kalau kita bicara tentang umur berapa dia bisa masuk pesantren itu ya, sesuatu yang sangat tentatif karena berbeda-beda kondisi anak itu. Jadi betul bahwa orang tua itu sangat berperan, iya, tetapi anak ini dia kalau kita lihat ya, contoh dari orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu juga biasa menitipkan anak untuk belajar kepada guru-guru yang terpercaya. Nah, tentang berapa umurnya, itu sesuatu yang tidak ada definisinya. Misalnya ya, kalau kita perhatikan, sebagian di antara lembaga pendidikan di Indonesia ini ada yang sudah boarding sejak SD, misalnya gitu. Nah, bolehkah boarding sejak SD? Boleh saja, kalau memang anak itu memiliki kesiapan. Sebab kalau anak ini belum memiliki kesiapan untuk bisa boarding, nanti kesannya adalah anak itu menjadi terpisahkan dari orang tuanya secara paksa. Nah, kalau SMP itu sudah lebih siap ya dibandingkan dengan anak SD. Secara umum, kalau anak SMP itu untuk mengalami keterpisahan dengan orang tuanya, itu sudah lebih siap. Mereka sudah lebih bisa mandiri ya di dalam ngurusi dirinya sendiri dibandingkan dengan anak SD. Nah, jadi di sini seringkali yang tidak tega adalah orang tuanya. Padahal anaknya tuh happy-happy aja gitu ya. Coba perhatikan anak-anak di SMP itu ya, itu mereka tuh nggak nyaman itu paling-paling sebulan pertama saja. Bulan pertama nangis, masih ingat orang tuanya, apalagi yang jauh gitu ya, nggak ditengok, lalu kemudian mereka sedih, lalu nangis, itu paling bulan pertama. Nanti begitu bulan kedua, mereka sudah sangat kerasan, enjoy dengan teman-temannya. Sampai level tertentu malah anak itu bisa memilih untuk
aku di sini aja ketika liburan, aku nggak usah pulang karena kerasan dengan teman-temannya. Jadi seringkali orang tuanya lah yang tidak tega, anaknya itu enjoy aja karena mereka tuh sepanjang memang masuk pesantren atau boarding itu dalam situasi kesiapan, tidak merasa bahwa dirinya itu sedang apa ya, kayak kan kalau kita belajar dari cerita di film 212 The Power of Love itu ya, filmnya Mbak Helvitiana Rosa itu kan dialog antara bapak dengan anak ya, yang anaknya itu merasa dibuang di pesantren. Dia merasa bahwa ayahnya itu membuang dirinya di pesantren, sehingga dia merasa bahwa itu hukuman gitu. Nah, kalau seperti ini memang tidak tepat. Artinya cara komunikasi orang tua yang mungkin tidak tepat, atau misalnya bagaimana cara orang tuanya untuk membawa anaknya ke pesantren yang juga tidak, dampaknya kemudian anak merasa dibuang, disingkirkan, dan merasa tidak diterima ya di dalam rumahnya itu. Nah, jadi saya kira yang paling penting adalah mendialogkan ya, Bapak Ibu sekalian, mendialogkan dengan putra-putrinya. Jika memang ingin masuk ke pesantren, maka pastikan bahwa memang anaknya itu dalam situasi yang dia siap menerima sepenuhnya, dalam artian meskipun harus dikondisikan, tapi bahwa ujung akhirnya nanti adalah anak itu bisa menerima, tidak merasa bahwa dirinya itu sedang dibuang ya, karena itu nanti akan berpengaruh secara negatif kepada anak apabila dia merasa dirinya itu dibuang di pesantren gitu ya. Jadi pesantren bukan sebagai tempat pembuangan, tapi pesantren sebagai tempat pendidikan, sehingga dia merasakan bahwa dia nyaman, enjoy di pesantren itu karena mendapatkan lingkungan pendidikan yang positif. Begitu Mas Aziz, semoga diteruskan. Terima kasih Ustadz. Kita berganti ke tema wakaf. Untuk pertanyaan untuk Ustadz Ma'ruf Mari, bagaimana jika harta yang dilakukan untuk wakaf itu berasal dari harta yang tidak halal Ustadz? Apakah tetap akan mengalir kebaikan atas pewakafnya? Monggo Ustadz Ma'ruf Mari. Iya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah itu layak bagi Allah itu thayyib gitu ya, yang tidak menerima kecuali hal-hal yang thayyib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kemudian kita yakin ya, yang harta yang kita wakafkan, yang akan kita wakafkan itu bukan bersumber dari sesuatu yang halal gitu ya. Ini dipastikan dulu gitu ya, dipastikan dulu. Jangan-jangan kita salah persepsi gitu ya. Jadi dipastikan dulu. Nah, kemudian kalau umpama sudah yakin ya, ini hasil dari pekerjaan yang tidak halal umpamanya gitu ya. Maka menurut saya tetap saja Bapak Ibu berinfak, cuma kemudian yang diinfakkan bukan dari uang yang ini. Ya. Jadi uang yang bersih itulah yang kemudian yang diinfakkan. Umpamanya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menginfakkan 100 juta umpamanya ya, tapi yakin 100 juta ini bukan pekerjaan yang halal umpamanya ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kan ada tabungan atau apalah namanya begitu ya, atau benda barang yang itu kemudian didapatkan dari pekerjaan yang benar gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang kita wakafkan ya. Jadi dialihkan harta yang tadi akan diwakafkan tapi dari sumber yang haram, jelas haramnya tadi itu yang ditahan. Nah, kemudian kita ambilkan gantinya dari sesuatu yang jelas-jelas kehalalannya ya. Sehingga jangan sampai kita mewakafkan, punya obsesi akan mendapatkan pahala yang mengalir, tapi ternyata tidak didapatkan. Jadi menurut saya tetap saja wakaf, tapi kemudian ganti ganti gulingnya gitu, kira-kira gitu ya, ganti guling. Kalau tanah itu dioper gitu ya, tadi yang haram tetap ya kita tahan, tapi yang kita wakafkan adalah yang halal ya. Insya Allah Allah berikan kemudahan untuk itu ya. Jazakumullah khairan. Matur suwun Ustadz Ma'ruf. Kita berlanjut ke kolom chat ya. Untuk Bapak Henry, mohon maaf untuk pertanyaan kedua kita skip dulu. Kita beri ke yang lain. Dari Ibu Aini, mohon izin bertanya Ustadz, kesalahan sebuah keluarga itu proporsi terbesarnya apakah tergantung pada kesalahan ayah atau Ustadz? Terima kasih.
Ini pertanyaan tentang keluarga, Ustaz Cahyadi. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, tentu ada pengaruh ya bahwa orang tua baik akan menurunkan anak baik. Tetapi kesalehan itu juga bentukan dari lingkungan sekitarnya. Contoh nih, misalnya ya, ada orang tua yang tidak soleh, misalnya orang tua yang tidak paham agama, tidak soleh. Tapi kemudian anak ini belajar kepada orang-orang soleh, maka anak ini juga bisa mendapatkan kesalehan ya. Jadi banyak kalau kita jumpai ya orang-orang yang misalnya sekarang ulama gitu, sekarang itu dia statusnya sebagai ulama, tapi ternyata kalau dilihat dari orang tuanya, tidak selalu ulama yang sekarang itu, orang tuanya juga ulama gitu. Ada ulama zaman sekarang yang orang tuanya itu bukan ulama, orang tuanya itu bahkan tidak mengerti agama, lalu kemudian anak ini ya di masa kecilnya dia diasuh misalnya ya, orang soleh atau diasuh oleh keluarganya yang lebih mengerti agama, atau dia dititipkan di pesantren yang kemudian belajar agama di sana, dia tumbuh menjadi seorang anak yang mengerti agama, sementara orang tuanya di rumah tetap tidak mengerti agama ya, tetap tidak berada dalam situasi kesolehan misalnya, tapi anak ini belajar terus-menerus dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan kesalehan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentu pengaruh orang tua sangat penting, tetapi itu bukan sesuatu yang nurun. Misalnya gini, karena Ustadz Ma'ruf itu orang soleh, lalu dengan sendirinya anaknya soleh-solehah, tidak ya, tidak begitu. Tetapi Bapak, orang tua yang soleh harus mengkondisikan anaknya agar mereka juga soleh dan solihah. Bahwa orang tuanya soleh dan solihah, maka itu akan menjadi contoh yang baik bagi anaknya, yang memudahkan dirinya untuk bisa berlaku soleh dan solihah. Maka kalau ada orang tua yang mungkin ya merasa bahwa dirinya belum memiliki kesolehan yang cukup, jangan putus asa bahwa kalau aku apa bisa mendidik anakku yang soleh dan solehah ya, meskipun orang tuanya tidak hafal Quran misalnya, anaknya bisa hafal Quran, meskipun anaknya itu tidak menguasai orang tuanya, orang tuanya tidak menguasai ilmu agama, anaknya bisa menguasai ilmu agama gitu ya. Kenapa? Karena faktor pendidikan, faktor edukasi, faktor lingkungan itu yang berpengaruh kepada diri anak kita. Oke ya, jadi tidak semata-mata bahwa kalau orang tuanya jahat pasti anaknya jahat, enggak begitu. Kalau orang tuanya soleh pasti anaknya anaknya juga soleh gitu ya, enggak begitu. Orang soleh harus mengkondisikan anaknya agar soleh-solehah, dan itu menjadi tugas kita agar saling mengkondisikan. Begitu Mas Aziz. Iya, terima kasih Ustaz. Menarik sekali ya, bahwa ada kesempatan untuk Bapak Ibu yang belum soleh, anak-anaknya bisa hafid Quran gitu ya. Diikutkan di pondoknya RTA ya, Rumah Tahfidz Al-Quran Lazisku. Kita lanjutkan pertanyaan ini berkaitan tentang wakaf, Ustadz Ma'ruf. Pertanyaannya, apakah kalau berwakaf boleh dengan nominal yang kecil sesuai dengan kemampuan atau harus nominal yang besar? Monggo Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wakaf uang itu tidak harus dalam jumlah tertentu gitu ya, seberapapun. Jadi umpamanya Lazisku punya proyek produktif gitu ya, nah uang itu diserahkan aja gitu ya, berapapun nilainya itu ya, 1 juta, 2 juta umpamanya begitu ya, atau 500.000 dan seterusnya. Nanti nazirnya ini mengkoleknya, jadi uang-uang yang masuk itu kemudian dijadikan wakaf produktif gitu ya. Bisa juga wakaf melalui uang ya, wakaf melalui uang umpamanya ada seperti sekarang ya, umpamanya Lazisku akan membebaskan tanah ya, berapa luasnya tadi itu, 700 atau 800 luasnya tadi itu, bisa saja berapa saja. Jadi ini wakaf melalui uang. Lazisku membuka rekening khusus untuk itu, yang ini khusus untuk wakaf pembelian tanah. Jadi Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa yang Bapak Ibu masukkan ke situ itu sudah otomatis adalah wakaf, ya, bukan sedekah biasa. Karena ini temanya adalah dalam rekening itu adalah wakaf, gitu ya, wakaf untuk pembebasan tanah, berapapun. Jadi tidak disebutkan nominalnya, ada kalanya menyebut nominal gitu ya, umpamanya per orang sekian dibagi per saham, kira-kira begitu ya, 3 saham, 4 saham, 5 saham, masing-masing saham 500.000 atau 1 juta atau berapa, tapi ada kalanya bebas gitu ya. Jadi berapapun yang Bapak Ibu semuanya serahkan dalam konteks wakaf pembebasan sebuah tempat untuk ibadah, ini sudah masuk kategori wakaf gitu ya.
umpamanya wakaf 100.000 itu sudah wakaf 100.000 ya, tapi temanya adalah wakaf ya, bukan sedekah biasa. Artinya apa? Sebagai nazir itu mengelola uang yang masuk itu sebagai uang wakaf nantinya, melalui uang itu ya, untuk membebaskan tanah, untuk membangun masjid dan seterusnya. Jadi ini sangat berbeda Bapak Ibu yang dilakukan oleh Allah. Sekali lagi, antara sedekah biasa dengan wakaf nilainya sama saja, bebas nilainya ya. Tergantung nanti nazir apakah membatasi apa tidak membatasi. Kalau tidak membatasi ya berapapun. Kalau membatasi umpamanya ya harus sesuai dengan supaya nazir mungkin memudahkan perhitungannya ya. Tapi saya kira dalam kesempatan ini Lasisku tidak membatasi nominal tertentu untuk wakaf. Berapapun Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, 1 juta bisa, 5 juta lebih bagus ya, 100 juta lebih bagus. Sudah satu orang bebaskan, sudah ini tanah ini saya yang bebaskan, luar biasa ya. Insya Allah mengalir seperti wakafnya Utsman ya, kemudian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Abu Thalha dan seterusnya ya. Jadi tidak ada nominal, dengan kemampuan kita Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan Mas. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi kalau mau wakaf 1 juta saja boleh ya Ustadz ya? Boleh. Lebih Ya, banyak lebih Masya bagus. Allah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Apakah ini pertanyaan terakhir atau bisa 2 lagi? Ustadz Cahyadi, materinya tentang keluarga. 1 lagi aja terakhir. 1 lagi ya, kita ambil dari pertanyaan Ibu Agustin. Masya Allah, saya mau bertanya Ustadz Cahyadi, jika kita mempunyai adik atau anak dan sikapnya bisa dibilang nakal Ustadz, apakah kita bisa mengubahnya dengan doa saja atau memang ada tindakan yang harus dilakukan? Melihat Ustadz sampaikan bahwa para anbiya menginginkan anak-anak yang soleh, karena orang tua zaman sekarang pun juga menginginkan anak yang soleh tersebut. Terima kasih. Baik, tentu saja usaha itu pun, di dalam usaha itu ada usaha spiritual dan usaha yang sifatnya amal praktis. Usaha spiritual itu doa ya, doa itu usaha ya, doa itu bagian dari usaha manusia. Jadi doa adalah usaha yang sifatnya rohaniah ya. Lalu perlu ada usaha-usaha lain yang sifatnya itu adalah tindakan-tindakan praktis, seperti misalnya gini. Kalau ingin anaknya takwa, gak mungkin dong hanya dengan kita doakan saja. Kalau ingin anaknya soleh, gak mungkin dong kita hanya dengan mendoakan saja. Tetapi harus ada tindakannya. Misalnya apa tindakannya? Kita didik ya, baik di rumah maupun dipilihkan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Pada zaman dulu tidak ada lembaga pendidikan, tapi kemudian mereka memiliki lingkungan yang positif. Misalnya Nabi dengan para sahabat Nabi SAW itu punya lingkungan yang positif, di mana orang-orang soleh yang ada di zaman itu. Sehingga anak-anak selain dididik di rumah, mereka juga mendapatkan lingkungan yang soleh. Lalu kalau kita lihat generasi-generasi setelahnya ya, orang-orang hebat zaman dulu itu, mereka bukan hanya dididik di rumah doang, banyak yang kemudian dititipkan kepada orang-orang yang soleh. Kita ingat misalnya Muhammad Al-Fatih ya, itu meskipun sudah dididik oleh ayah dan ibunya, tetapi kemudian dia dititipkan gitu kepada Syekh Qurani misalnya ya, yang akhirnya mendidik Al-Fatih itu sampai hafal Quran dan belajar ilmu Al-Quran. Setelah selesai dari Syekh Qurani, pindah lagi ke Syekh Samsudin yang akhirnya mengajarkan kepada dirinya itu satu sisi bijaksanaan, ilmu pengetahuan, tapi juga keberanian yang pada akhirnya sampai penaklukan Konstantinopel, di mana Syekh Samsudin ikut dalam prosesi penaklukan itu. Itu orang tua pada waktu itu meskipun tidak ada lembaga pendidikan formal, tetapi menitipkan anak kepada orang-orang soleh. Imam Malik diomongin sama ibunya, Malik kamu pergi sana ke kota Madinah, temui Syahrul dan belajarlah dari dia, ambil adabnya sebelum kamu ambil ilmunya. Jadi bukan hanya diajari di rumah, tapi juga titip kepada orang-orang soleh yang bisa mendidik anak-anaknya, gitu ya. Itu contoh usaha, nggak cukup dengan doa, gitu ya, tetapi harus ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Bagaimana kemudian kita menasihati, membimbing, mengarahkan, membiasakan, gitu ya. Itu hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya closing ya Mas Aziz, Bapak Ibu, ini tadi disampaikan kepada kita semuanya tentang wakaf oleh Ustadz Ma'ruf, dan teman-teman Lazisku sudah luar biasa. Selama ini mereka berkontribusi dalam berbagai bidang sosial ya, membantu banyak kalangan masyarakat
PKK, termasuk di daerah bencana, daerah musibah gitu. Nah, termasuk di dalamnya Lazisku juga menggalang dana untuk pembangunan rumah-rumah tahfidz. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengakses untuk bantu wakaf ya. Tadi sudah ditawarkan ada lahan yang itu bisa digunakan sebagai sarana amal soleh, amal jariah dari Bapak Ibu sekalian. Salurkan wakaf Anda, dana sosial Anda melalui Lazisku untuk kemaslahatan yang luas, diantaranya adalah untuk pesantren tahfidz, untuk berbagai macam program kegiatan-kegiatan Al-Quran, kemudian untuk program bantuan bencana, kemudian untuk program Ramadan, dan seterusnya. Sangat banyak yang ada di Lazisku. Demikian Mas Aziz, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ustaz yang memberikan sekaligus materi penutup ya. Kita dengarkan closing statement yang kedua, yaitu dari Ustadz Ma'ruf Hari. Semoga Ustadz. Bisa dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya Ustadz Ma'ruf. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan wakaf, ya, sedekah jariyah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita itu memiliki harta yang cukup, mungkin ada sebagian untuk sedekah jariyah. Ya, artinya untuk wakaf gitu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang disediakan. Kemudian sebagian lagi untuk sedekah-sedekah yang lain yang sifatnya lebih umum. Cuma Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, pada saat kita terbatas ya, kekayaan kita itu sedikit Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah, maka penyalurannya itu sebaiknya adalah tepat guna. Nah, apa yang saya maksud Bapak Ibu? Kita memiliki rezeki yang terbatas ya, diberikan oleh Allah SWT rezeki yang pas-pasan ya gitu. Nah, oleh karenanya kemudian tatkala kita sedekahkan itu harus pada tempat yang pas ya. Jadi tatkala kita punya sedikit, maka yang sedikit bagaimana kemudian kemanfaatannya luar biasa, yaitu dengan cara kita wakafkan itu Bapak Ibu yang digunakan oleh Allah. Umpamanya nih gambarannya, kalau Bapak Ibu itu sering sedekah 1.000 kemana 1.000 lagi, kemana 1.000 lagi, ya nggak jelas ya, 1.000 itu untuk siapa ya, nggak jelas juga orangnya begitu ya. Dan mungkin juga untuk hal-hal yang tidak mendukung keberagaman mereka. Nah, oleh karenanya yang seperti ini Bapak Ibu, yang 1.000 tadi itu ditabung, 1.000 tadi ditabung terus ditabung. Nah, kemudian dalam jumlah yang cukup, tidak perlu banyak-banyak, nanti habis lagi gitu ya. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu lakukan. Kan luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita punya banyak rezeki gitu ya, itu gampang. Yang sana wakaf, yang sana sedekah, yang ini apa begitu. Tapi tatkala kita punya sedikit, maka kita harus fokus, ya. Jangan kemudian mulubar kemana-mana, ya. Nah, nanti tidak jelas itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang fokus itu adalah wakaf, ya. Karena ini apa? Karena sedekah yang mengalir. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak dua materi yang sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan harta ya dan ingin berwakaf melalui Lazisku, silakan bisa mencatat nomor WhatsApp yang ada di kolom komentar. Lazisku Center 058 4512 7991. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa mewakafkan sekarang, seperti saran Ustaz Ma'ruf tadi, bisa nabung dulu atau menuliskan komitmen dulu. Misalkan dalam 1 bulan 1 juta atau seberapa, begitu kami persilahkan. Ruang untuk berwakaf kami buka untuk Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan kami salurkan untuk pembangunan rumah tahfidz Quran yang ke-6. Demikian ya, sepertinya sudah bisa kita akhiri, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah SWT. Kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan untuk materi ini. Bisa jadi ini adalah waktu untuk mengubah sistem tata kelola keluarga kita untuk lebih baik lagi. Kita diberikan inspirasi Ustazah untuk bisa fokus ke dalam rumah kita, untuk menasihati diri kita, untuk menasihati keluarga terdekat kita,
agar kita bisa meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita dituntun oleh Ustadz Ma'ruf untuk menata harta kita untuk kebutuhan sehari-hari. Kita celengi, kita tabung sedikit demi sedikit, 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta. Untuk apa? Untuk pemberat amal kita di akhirat, yaitu melalui wakaf. Terima kasih ya untuk seluruh panitia. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, tim panitia Lazisku. Terima kasih juga kepada Ustadz Sigit sebagai Direktur Lazisku. Semoga dakwah di Lazisku bisa berjalan sampai akhir zaman, insya-Allah. Kita akhirkan forum kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Ya, terima kasih. Tempuh dengan cara bermalas-malasan ya. Nah, dan cita-cita saya adalah semoga saya bisa menjadi keluarganya Allah. Saya bersyukur berada di RPA ini karena selain tahfiz, ini fokusnya juga ada kajian fikih, ta'lim muta'alim, lalu ada full bersama Quran juga yang paling penting saya. Kenapa? Karena dengan adanya daurah full bersama Quran itu membuat saya pribadi itu tumbuhkan rasa kecintaan dan kenikmatan ketika membaca Quran. Harapan saya buat RPA ini adalah semoga kajian-kajian seperti tafsir atau sirah itu bisa ditingkatkan lagi. Harapan saya pribadi. Semoga saya bisa menjaga hafalan-hafalan Quran saya dan saya bisa membumikan Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.